Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Tanzila dengan NIM 2303111249. Saya merupakan mahasiswi dari program studi pendidikan biologi. Di sini saya akan membuat video mengenai presentasi pada materi fitohormon pada tumbuhan, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dengan dosen pengampu Bapak Amin Nur Rahman, SPD MSI. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada definisi dari fitohormon. Fitohormon adalah istilah yang digunakan untuk menyebut senyawa kimia atau hormon tumbuhan yang berperan dalam mengatur berbagai proses fisiologis pada tumbuhan sebagai respon terhadap cahaya. Istilah ini berasal dari gabungan kata foto atau cahaya dan hormon atau zat pengatur pertumbuhan. Fotohormon seringkali bekerja bersama dengan faktor lingkungan lain seperti suhu dan ketersediaan air, tetapi perannya sangat penting dalam proses-proses yang melibatkan cahaya, seperti fotoperiodisme, fototropisme, perkecambahan biji, pembungaan, pematangan buah, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada macam-macam fitohormon. Yang pertama ada auksin. Auksin adalah hormon utama yang berperan dalam pemanjangan sel dan pengaturan arah pertumbuhan pada tumbuhan. Contoh hormonnya ialah indole acetic acid atau IAA atau auksin alami. Ada juga NAA, naphthalate acetic acid, dan 2,4-D. Yang selanjutnya ada giberelin. Giberelin adalah hormon yang terutama berperan dalam pemanjangan batang dan pembelahan sel. Contoh hormonnya ada GA1, GA3, atau giberelin paling aktif secara fisiologis. Yang ketiga ada sitokinin. Sitokinin adalah hormon yang merangsang pembelahan sel atau sitokinesis dan memperlambat penuaan atau sikensis. Yang keempat ada asam absitat atau ABA. Asam absitat adalah hormon yang sering disebut sebagai hormon penghambat karena menghambat pertumbuhan. Yang terakhir ada etilen atau C2H4. Etilen adalah hormon gas yang berperan dalam proses pematangan buah dan penuaan jaringan. Yang selanjutnya adalah fungsi dari fitohormon itu sendiri. Yang pertama ada auksin. Fungsi utama dari auksin yang pertama adalah merangsang pemanjangan sel pada batang dan akar, mengatur pembentukan akar lateral dan akar adventif, memicu dominansi apikal atau pertumbuhan ujung batang mendominasi dibandingkan tunas samping. Yang selanjutnya adalah mencegah kerontokan daun, bunga, dan buah, lalu mempengaruhi fototropisme atau gerak tumbuh menuju cahaya, dan geotropisme atau gerak tumbuh karena gravitasi. Yang kedua ada fungsi dari giberelin atau giberelin. Yang pertama ada merangsang pemanjangan batang secara tepat. Yang kedua memecah dormansi biji dan memicu perkecambahan. Lalu menghambat pembentukan akar adventif namun mendukung pembentukan bunga. Meningkatkan ukuran buah, contohnya itu anggur tanpa biji menjadi besar. Selanjutnya merangsang pembentukan enzim amilase pada biji saat perkecambahan. Yang ketiga ada sitokinin. Berfungsi sebagai merangsang pembelahan sel atau sitokinesis dan mendukung pertumbuhan tunas samping atau antagonis dengan auksin dalam dominansi afikal. Selanjutnya menghambat penuaan atau sineskin pada daun, bunga, dan buah. Lalu mendorong pembentukan organ pada kultur jaringan tumbuhan atau organogenesis, terutama pembentukan tunas. Yang keempat ada asam absitat atau abscisis acid atau bisa disebut dengan ABA. Fungsi utama dari hormon ini yang pertama adalah menghambat pertumbuhan atau hormon penghambat. Yang kedua memicu dormansi biji dan tunas atau mencegah perkecambahan sebelum waktunya. Yang ketiga menutup stomata pada kondisi kekeringan untuk mengurangi kehilangan air. Yang selanjutnya berperan dalam respon tumbuhan terhadap stres lingkungan seperti kekeringan, suhu ekstrim, atau salinitas. Yang terakhir ada etilen. Fungsi utamanya yaitu mempercepat pematangan buah. Contohnya itu pada pisang, tomat, dan mangga. Yang kedua ada memicu sinensis atau penuaan dan abscission atau runtuhnya daun atau buah. Yang ketiga ada menghambat pemanjangan batang tetapi memacu pelebaran pada batang.
Selanjutnya, merangsang pembungaan pada beberapa tumbuhan, misalnya itu pada nanas. Materi selanjutnya yaitu akumulasi fitohormon. Yang pertama ada auksin. Auksin umumnya diproduksi dan terakumulasi di bagian ujung batang atau meristem apikal, daun muda, tunas apikal, dan juga biji yang sedang berkembang. Hormon ini kemudian ditransport ke bagian bawah tumbuhan seperti batang dan akar untuk mendukung pemanjangan sel dan pertumbuhan organ. Yang kedua ada giberelin. Giberelin ini banyak diproduksi di biji yang sedang berkecambah, daun muda, batang yang sudah tumbuh, serta buah muda. Dan hormon ini itu berperan memecah dormansi dan merangsang pemanjangan batang. Yang ketiga ada sitokinin. Sebagian besar diproduksi di akar muda dan kemudian ditransport ke bagian atas tumbuhan seperti tunas, daun, buah, dan biji muda melalui jaringan silem. Hormon ini berperan dalam pembelahan sel, merangsang pertumbuhan tunas, lateral, dan memecah penuaan daun. Yang keempat ada asam absitat atau ABA, banyak terakumulasi di daun dewasa, buah, biji, dan juga akar. Terutama saat tumbuhan mengalami stres seperti kekeringan. ABA membantu menutup stomata dan mencegah penguapan berlebihan serta menginduksi dormansi biji. Yang terakhir ada etilen, yang bersifat gas diproduksi di banyak jaringan, terutama pada buah yang sedang matang, daun tua, bunga, dan jaringan yang mengalami stres atau luka. Materi selanjutnya yaitu mengenai fisiologi fitohormon terhadap fungsinya. Yang pertama itu ada auksin. Adapun mekanisme fisiologinya itu terjadi di dalam sel. Auksin berikatan dengan reseptor tiri yang memicu degradasi protein represor. Ini mengaktifkan faktor transkripsi yang akan mengaktifkan gen-gen target. Salah satu efeknya adalah aktivitas pompa proton atau H+ atau ATP ase pada membran plasma menyebabkan dinding sel menjadi asam atau acid grow hipotesis. Kondisi asam ini mengaktifkan enzim ekspansis yang melonggarkan dinding sel sehingga sel dapat menyerap air dan memanjang. Yang kedua ada giberelin. Mekanisme fisiologinya yaitu giberelin ini bekerja dengan mengaktifkan reseptor GD yang memicu degradasi protein DELA atau inhibitor pertumbuhan. Tanpa DELA, gen-gen pertumbuhan seperti enzim-enzim dinding sel dan pembentukan amilase ini diaktifkan. Pada biji berkecambah, giberelin ini memicu sintesis amilase di lapisan aleuron yang akan memecah pati menjadi gula untuk energi. Giberelin juga meningkatkan pembelahan dan pemanjangan sel terutama pada batang sehingga mendukung pertumbuhan batang. Yang ketiga ada sitokinin. Mekanisme fisiologinya, sitokinin ini diterima oleh reseptor histidin kinase atau CRE1 di membran plasma. Sinyal diteruskan melalui jalur 2 component system atau fosforilasi berantai ke faktor transkripsi ARR atau Arabidopsis responsis regulator yang mengaktifkan gen target. Gen yang sudah diaktifkan mendorong pembelahan sel atau sitokinensis, mendukung pertumbuhan tunas dan mencegah penuaan. Sitokinin juga mempengaruhi pola diferensiasi organ, misalnya mendukung pembentukan tunas pada kultur jaringan. Yang keempat ada asam absitat atau ABA. Mekanisme fisiologinya, yang pertama adalah ABA ini diterima oleh reseptor PIR, PIL, dan RCR di sitoplasma. Memblokir aktivitas protein atau PP2C protein fosfatase sehingga aktivitas kinase yang memfosforilasi protein target. Salah satu efek penting adalah aktivitas saluran ion di sel penjaga stomata menyebabkan ion keluar, air keluar, dan stomata menutup. Yang selanjutnya ada etilen. Etilen diterima oleh reseptor pada membran, lalu etilen menghambat aktivitas protein, kemudian memicu aktivitas EN3, lalu secara fisiologis etilen meningkatkan aktivitas enzim yang memecah dinding